Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kami akan mempresentasikan tugas akhir Praktikum Organisasi dan Arsitektur Komputer yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Putri Andini. Yang kedua adalah Ika Mulni Putri. Dan yang ketiga adalah Masyita Injideka Gunawan. Di sini saya telah menjalankan SMP CAS dengan konfigurasi sistem dan karakteristik arsitektur sesuai dengan perintah. Di sini sebagai contoh saya menggunakan ukuran CAS 4KB dan 8KB dengan ukuran block size yang berbeda-beda, di mana terlihat perbedaan hasil hit dan miss rate-nya, mulai dari miss rate yang tinggi, kemudian turun, dan kemudian kembali meningkat. Pertanyaan yang pertama, apakah miss rate-nya meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran blok? Mengapa? Dengan meningkatnya ukuran blok, miss rate-nya ini akan menurun. Akan tetapi, apabila ukuran bloknya terlalu besar, miss rate-nya ini akan bertambah. Ini karena jumlah ukuran blok size-nya yang terlalu besar sehingga menyebabkan penurunan nilai blok cache, sehingga jumlah blok yang dapat di-copy ke cache itu berkurang. Dan karena ini juga, proses pengambilan data dari blok akan memakan waktu yang lama. Pertanyaan nomor 2, pada ukuran blok berapa miss rate meningkat kembali dan mengapa pada ukuran blok tersebut miss rate-nya meningkat? Dilihat dari salah satu contoh miss rate-nya pada ukuran CAS 8KB, di mana miss rate-nya mulai meningkat kembali ketika menggunakan ukuran blok atau block size 2048 dan block size 4096. Ini disebabkan karena ukuran block size yang dipakai terlalu besar. Ini menyebabkan nilai pada blok cache menurun, sehingga jumlah blok yang dapat di-copy ke cache itu semakin sedikit, dan inilah yang membuat miss rate-nya kembali meningkat. Tetapi berbeda dengan ukuran cache 4KB, peningkatan kembali miss rate-nya itu terjadi pada ukuran block size 1024, block size 2048, dan block size 4096. Perbedaan ini disebabkan karena proses dari setiap program itu berbeda. Data yang dibutuhkan pada masing-masing program juga berbeda, sehingga peningkatan kembali miss rate-nya tidak muncul pada poin yang sama. Dan pertanyaan yang terakhir, apakah perbedaan dari pengaruh block size terhadap berbagai ukuran cache dan pengaruh ukuran blok terhadap miss rate-nya? Jelaskan. Pengaruh ukuran blok terhadap berbagai ukuran cache itu terjadi pada nilai blok cache yang berbeda-beda tergantung ukuran size, yang menyebabkan penurunan pada nilai blok cache-nya. Sedangkan pengaruh ukuran blok terhadap miss rate-nya itu, jika ukuran blok size-nya terlalu besar, ini dapat menyebabkan meningkatnya kembali miss rate-nya. Dan dapat diingatkan kembali, peningkatan pada miss rate dapat terjadi pada ukuran block size yang berbeda. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Ika Mulni Putri. Saya akan menjelaskan konfigurasi pemetaan sesuai dengan karakteristik arsitektur yang ada di soal. Yang pertama, konfigurasi pemetaan direct. Saya menggunakan 2 perbandingan konfigurasi, yaitu konfigurasi pertama, block in cache-nya 16, cache-nya 4KB. Konfigurasi kedua, block in cache-nya 64, cache-nya 16KB. Jika dilihat dari hasil miss rate dan hit rate-nya, konfigurasi kedua memiliki miss rate yang lebih rendah daripada konfigurasi pertama, yang menjadikan konfigurasi kedua lebih bagus daripada konfigurasi pertama. Yang kedua, konfigurasi pemetaan two-way set asosiatif. Untuk mendapatkan cache set-nya, maka saya menggunakan rumus number of block in cache dibagi dengan number of cache set, yang dimana hasil dari pembagiannya itu 2. Begitu juga untuk mendapatkan cache set dari four-way set asosiatif, hasil pembagiannya 4, dan eight-way set asosiatif, hasil pembagiannya 8. Two-way set asosiatif, saya menggunakan 2 konfigurasi untuk perbedaannya. Konfigurasi pertama menggunakan block in cache 32, cache-nya 8KB, cache set-nya 16. Konfigurasi kedua, block in cache-nya 64, cache-nya 16, cache set-nya 32. Jika dilihat dari hasil miss rate dan hit rate-nya, konfigurasi kedua memiliki miss rate yang lebih rendah daripada konfigurasi pertama.
yang sama juga, artinya konfigurasi kedua lebih bagus daripada konfigurasi pertama. Yang ketiga, konfigurasi pemetaan four-way set asosiatif. Saya juga menggunakan dua perbandingan konfigurasi. Konfigurasi pertamanya block in cache 16, caches-nya 4KB, cache-nya 4. Dan konfigurasi kedua block in cache-nya 32, caches-nya 8KB, cache-nya 8. Dilihat dari hasil misread dan hit rate-nya, konfigurasi kedua juga memiliki misread yang lebih rendah daripada konfigurasi pertama, yang menjadikan konfigurasi kedua lebih bagus daripada konfigurasi pertama. Yang keempat, konfigurasi pemetaan XY set asosiatif. Menggunakan dua perbandingan konfigurasi pertamanya block in cache 64, caches-nya 16KB, cache-nya 8. Konfigurasi kedua menggunakan block in cache 128, caches-nya 32, cache-nya 16. Hasil misread dan hit rate-nya, konfigurasi kedua juga memiliki misread yang lebih rendah dibandingkan konfigurasi pertama. Jadi konfigurasi kedua juga lebih bagus daripada konfigurasi pertama. Yang kelima itu konfigurasi pemetaan fully asosiatif. Juga menggunakan dua perbandingan. Konfigurasi pertama menggunakan block in cache 16, caches-nya 4KB. Konfigurasi kedua block in cache-nya 64, caches-nya 16KB. Hasil dari misread dan hit rate-nya, konfigurasi kedua itu lebih kecil misread-nya daripada konfigurasi pertama. Jadi konfigurasi kedua juga lebih bagus daripada konfigurasi pertama. Pertanyaannya, apakah misread meningkat atau menurun dengan meningkatnya asosiatif? Mengapa? Jawabannya bisa dilihat dari hasil di atas bahwa dengan meningkatnya asosiatif, misread di setiap konfigurasi menurun, yang berarti semakin kecil ukuran misreadnya, maka semakin bagus pula kinerja sistemnya. Pertanyaan kedua, apakah pengaruh tingkat asosiatif meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran cache? Mengapa? Jika kita meningkatkan ukuran cache, maka hasil yang didapatkan juga lebih bagus. Dari hasil misreadnya dapat dilihat misreadnya semakin menurun, jadi kinerja sistemnya sangat bagus. Pertanyaan ketiga, apakah peningkatan asosiatif meningkatkan kinerja sistem? Jika jawabannya adalah ya, secara umum, yang manakah yang merupakan langkah dengan lebih banyak manfaat dari direct ke 2Y ke 4Y, 4Y ke 8Y, atau dari 8Y ke full asosiatif? Jawabannya ya, secara umum langkah yang lebih banyak manfaat adalah 8Y ke full asosiatif. Karena jika dilihat dari hasil misreadnya yang semakin rendah, sehingga kinerja sistem pun menjadi sangat bagus. Jadi kesimpulannya, semakin besar block in cache, cache dan cache-nya, maka hasil dari misread lebih bagus. Dan semakin kecil misreadnya, maka kinerja sistem lebih bagus. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maisita Angelika. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengaruh replacement policy dengan konfigurasi yang sesuai dengan konfigurasi sistem dengan karakteristik arsitektur yang ada di soal. Konfigurasi replacement policy itu terletak di konfigurasi case. Di situ bisa kita pilih antara random, LFU, FIFO, ataupun LRU. Secara umum, replacement policy dengan misread terbaik adalah yang tingkat misreadnya rendah seperti LRU. Kenapa bisa dijadikan yang terbaik? Dikarenakan jika dilihat dari rata-rata misread dari replacement yang diuji, LRU memiliki rata-rata misread terendah dibanding yang telah diuji lainnya. Jika kita ambil salah satu trace yang dengan misread terbaik adalah MDLGB, karena dari trace OCOMP, SWM, UCOM yang telah diuji, MDLGB
memiliki tingkat yang paling rendah misratnya, dengan misratnya adalah 14,790%. Dan untuk replacement policy dengan misrat terburuk adalah tingkat misratnya yang tinggi, seperti random. Kenapa random bisa dijadikan yang terburuk? Karena rata-rata tingkat misratnya bisa dijadikan atau bisa dikatakan yang lebih tinggi dibanding replacement lainnya. Kita ambil contoh sama trace MDLGB. Kita bisa membandingkan mana terburuk. Trace MDLGB yang telah diuji dengan replacement random yang lainnya memiliki tingkat misread adalah 15,610%. Tetapi jika dibandingkan dengan trace yang telah diuji seperti UCORM, SWM, COMP, dan MDLGB, maka kita dapat memiliki tingkat miss terburuk adalah SWM dengan miss rate-nya 20,490%. Selanjutnya adalah manfaat kebijakan LFU dan FIFO. Kebijakan LFU dan FIFO tidak bisa menjadi tolak ukur. Jika ditanya, apakah mereka bergantung pada nilai lokalitas yang berbeda? Maka jawabannya ya, dikarenakan LFU dan FIFO memiliki total replacement, miss rate, dan hit rate-nya yang berbeda. Yang ketiga adalah kesimpulannya. Kesimpulannya yang kita dapat adalah penggunaan replacement policy yang konkret meningkatkan kinerja sistem. Dan secara umum, langkah dengan manfaat terbaik adalah dari random ke LRU. Karena LRU memiliki misses rate-nya yang terendah dibanding random. Sehingga perubahan dari policy random ke LRU sangat signifikan. Sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas semua dan perhatianmu. Wassalamualaikum.